Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-5. Kita akan membaca yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Roma pasal yang ke-5 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraannya. Kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu, selama 1 minggu ini kita akan berbicara banyak tentang bagaimana salib Kristus itu memperbaharui atau membentuk hidup kita dalam setiap perjalanan iman kita. Dalam masa lain ini kita rindu belajar prinsip-prinsip kebenaran ini, dan tentunya kita hidup di dalamnya. Saudara, pagi ini dari Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 ini kita berbicara tentang salib yang mengubah cara kita memandang penderitaan. Jadi dengan perspektif salib kita bisa melihat penderitaan dengan sudut yang berbeda tentunya. Saudara, secara alami manusia melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang harus dihindari. Jadi tidak ada orang yang ingin menderita. Ya. Semua orang ingin menghindari penderitaan. Ketika hidup menjadi sulit, banyak orang bertanya, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Atau bahkan mungkin berpikir bahwa penderitaan ini adalah tanda bahwa Tuhan sedang meninggalkan mereka atau meninggalkan kita. Jadi itu secara umum pandangan manusia. Namun salib Kristus mengubah cara pandang itu secara mendasar. Salib Kristus mengubah cara kita memandang penderitaan. Di kayu salib kita melihat paradok terbesar dalam iman kita. Alat penderitaan yang paling kejam justru menjadi sarana keselamatan yang paling mulia. Sudah perhatikan paradoknya. Alat penderitaan yang paling kejam justru menjadi sarana keselamatan yang paling mulia. Yesus tidak menyelamatkan dunia dengan menghindari penderitaan, tetapi dengan menanggungnya dan mengubah maknanya. Karena itu kita bisa belajar dalam kebenaran firman ini ketika dikatakan bahwa kita bermegah dalam kesengsaraan. Bagaimana saudara kita bermegah dalam kesengsaraan? Sengsara kok bermegah? Aneh kan? Dalam pandangan dunia. Tapi di dalam iman kita bisa berkata demikian karena saudara, kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja melalui proses itu. Jadi bukan karena penderitaan itu menyenangkan, bukan. Gak ada orang senang menderita. Tetapi karena kita tahu Tuhan sedang bekerja melalui proses itu. Firman Tuhan yang kita baca hari ini menjelaskan bahwa rantai pembentukan rohani, yaitu kesengsaraan, menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi ada kesengsaraan akan melahirkan ketekunan. Ketekunan inilah menimbulkan karakter kita.
yang tahan uji itu dan menimbulkan pengharapan. Sudah bagaimana kesengsaraan menghasilkan ketekunan? Penderitaan sering menjadi ujian bagi iman. Saat semuanya mudah, kesetiaan itu terasa sederhana ya. Tetapi ketika doa belum dijawab, ketika keadaan tidak berubah, ketika kita tetap memilih percaya dan taat, disitulah ketekunan lahir. Ketekunan iman, ketekunan adalah iman yang tetap berdiri ketika keadaan tidak mendukung. Perhatikan baik saudara. Ketekunan adalah iman yang tegak berdiri ketika keadaan tidak mendukung kita. Keadaan tidak mendukung, tapi kita tetap beriman. Maka dikatakan kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan. Yang kedua, bagaimana ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji? Iman yang terus ditempa tidak lagi dangkal. Iman menjadi iman yang matang, stabil, dan kokoh. Pertumbuhan seperti ini dikenal sebagai proses pembentukan kekudusan hidup, di mana Tuhan membentuk hati, karakter, dan kedewasaan rohani melalui perjalanan hidup yang tidak selalu mudah. Saudara, makanya dikatakan ketekunan menghasilkan tahan uji. Yang ketiga, saudara, bagaimana karakter yang tahan uji itu melahirkan pengharapan. Pengharapan Kristen atau di dalam iman Kristen, pengharapan bukan optimisme kosong, manipulatif, bukan. Tetapi keyakinan yang lahir dari pengalaman bersama Tuhan. Orang yang telah melewati banyak proses bersama Tuhan belajar satu hal. Apa itu? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga orang ketika kita belajar berbagai tempaan penderitaan itu dan dia tetap survive, dia tetap bertahan, relasi tetap dibangun, di situ orang percaya bisa mengalami satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Karena itu salib mengajarkan kita sebuah kebenaran yang dalam. Tuhan tidak selalu menghapus penderitaan kita, tetapi Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan penderitaan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Saudara, bagi orang percaya, penderitaan dapat menjadi tempat di mana Tuhan memurnikan iman, menata kembali prioritas hidup, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, salib mengubah cara kita memandang penderitaan. Bukan lagi sebagai akhir dari harapan, tetapi sebagai proses pembentukan menuju kedewasaan rohani. Saudara, sekali lagi, salib mengubah cara kita memandang penderitaan. Bukan lagi sebagai akhir
dari harapan, tetapi sebagai proses pembentukan menuju kedewasaan rohani. Saudara, kiranya Tuhan senantiasa menolong saya dan saudara melihat salib. Melalui salib kita melihat berbagai penderitaan kita dengan cara pandang yang benar. Kiranya semua proses ini, semua pengalaman-pengalaman iman ini menjadi pengalaman saudara. Sembah Tuhan. Padakah kisah limu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Tuhan Yesus, kami sering kali takut ketika penderitaan datang dalam hidup kami. Ajarlah kami melihatnya melalui terang salib-Mu. Beri kami hati yang tekun ketika menghadapi kesulitan, dan bentuklah karakter kami agar semakin serupa dengan Kristus. Biarlah melalui setiap proses hidup, pengharapan kami kepadamu semakin kuat dan tidak tergoncangkan. Di dalam nama Yesus, kami memohon,